Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah farmakologi dasar. Baik, perkenalkan nama saya Novi Yunanda. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Lalu ada rekan saya Amanda Regina Julianti, Katresya Monika, Nadia Desti Budiman, Najwa Azza Zakira, Rista Henry Novriani, Serli Arifah Sabdian, dan juga Wilda Aini. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang rute pemberian obat. Nah, materi yang pertama yaitu jenis-jenis pemberian obat. Jenis yang pertama yaitu enteral. Enteral adalah rute pemberian obat yang nantinya akan melalui saluran cerna. Nah, enteral ini terbagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu oral. Oral adalah rute yang salah satu cara pemakainya itu melalui mulut yang bertujuan untuk terapi dan memberikan efek sistematik yang dikehendaki. Adapun kelebihan dari oral yaitu obat yang dinilai paling mudah untuk mengonsumsinya dan menyenangkan serta murah dan umumnya paling aman. Adapun kekurangan dari rute oral yaitu efeknya itu lambat dan rasa dan bau obatnya tidak enak serta tidak dapat dipakai pada pasien yang mengalami mual-mual, muntah, dan pasien yang mempunyai gangguan menelan. Nah, adapun bentuk sediaan dari oral ini yaitu berupa tablet, kapsul, obat hisap, dan juga sirup. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Rute pemberian obat enteral selanjutnya yaitu secara sublingual, yaitu obat yang diberikan dengan cara meletakkan obat di bawah lidah. Tujuannya agar efek yang ditimbulkan bisa lebih cepat karena obat segera mengalami absorpsi ke dalam pembuluh darah. Adapun kelebihan pada rute ini yaitu tidak diperlukan kemampuan dalam menelan, kerusakan obat di saluran cerna dan metabolisme di dinding usus dan hati dapat dihindari karena tidak melewati vena aorta. Kekurangannya yaitu absorpsi tidak adekuat, kepatuhan pasien kurang, membutuhkan kontrol agar pasien tidak menelan obat tersebut, kurang praktis untuk digunakan terus-menerus dan dapat merangsang selaput lendir mulut. Nah, contohnya itu seperti obat nifedipin dan isosorbit dinitrat. Rute pemberian obat selanjutnya yaitu secara bukal, yaitu obat yang diletakkan di antara gigi dengan selaput lendir pada pipi bagian dalam. Dapat kita lihat contohnya seperti gambar di bawah ini. Nah, sama seperti pemberian secara sublingual, pasien dianjurkan membiarkan obat pada selaput lendir pipi bagian dalam sampai obat tersebut hancur dan dapat diabsorpsi. Nah, adapun kelebihannya yaitu omsetnya lebih cepat, mencegah first pass effect, dan tidak diperlukan kemampuan dalam menelan tablet. Nah, adapun kekurangannya yaitu absorpsinya tidak adekuat, kepatuhan pasien kurang dalam mencegah pasien untuk tidak menelan. Nah, adapun contoh sediaannya yaitu yang pertama di sini ada Theocap SR dan tablet Bukastem. Yang terakhir yaitu rute pemberian obat secara rektal yang dilakukan dengan cara memasukkan obat melalui anus atau rektum dengan tujuan untuk memberikan efek lokal dan sistemik. Adapun kelebihannya yaitu dapat digunakan dalam situasi darurat, dapat mencegah fast pass metabolisme dan obat lebih cepat untuk diserap. Nah, kekurangannya cara penggunaan tidak nyaman, dapat menyebabkan iritasi, absorpsi tidak adekuat. Ada beberapa contoh sediaannya yaitu Stesolid, Dulcolax, dan Meloxicam suppositoria. Pada gambar ini dapat kita lihat rute pemberian obat secara rektal dengan memasukkan obat ke dalam anus atau rektum. Baiklah, selanjutnya ada parenteral. Rute parenteral adalah memberikan obat dengan menginjeksi ke dalam jaringan tubuh, obat yang cara pemberiannya tanpa melalui mulut atau tanpa melalui usus atau saluran pencernaan, tetapi langsung ke pembuluh darah. Yang pertama ada intravena, yaitu obat yang langsung dimasukkan ke pembuluh darah sehingga kadar obat di dalam darah diperoleh dengan cepat, tepat, dan dapat disesuaikan langsung dengan respon penderita. Baiklah, selanjutnya apa saja kelebihan dan kekurangan dari rute intravena tadi? Yang pertama, kelebihannya yaitu cepat mencapai konsentrasi, dosis tepat, dan mudah menitrasi dosis. Selanjutnya, kekurangannya yaitu obat yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali sehingga efek toksik lebih mudah terjadi. Jika penderitanya alergi terhadap obat, reaksi alergi akan lebih cepat terjadi.
Selanjutnya, pemberian intravena harus dilakukan perlahan-lahan sambil mengawasi respon penderita, konsentrasi, awal tinggi toksik, invasif, dan resiko infeksi. Dan yang terakhir yaitu memerlukan keahlian. Nah, berikut adalah contoh bentuk sediaan dari rute intravena. Selanjutnya yaitu rute intramuskular, yaitu pemberian obat dengan cara menginjeksikan obat ke jaringan otot. Obat-obat yang diberikan secara intramuskular dapat berupa larutan dalam air atau preparat depo khusus, sering berupa suspensi obat dan dalam vehikulum non-aqua seperti etilen glikol. Berikut ada kelebihan dari intramuskular. Yang pertama, tidak diperlukan keahlian khusus, dapat dipakai untuk pemberian obat larut dalam minyak, serta absorpsi cepat obat larut dalam air. Selanjutnya, kekurangannya yaitu rasa sakit, tidak dapat dipakai pada gangguan pembekuan darah, serta biofasilitas bervariasi, obat dapat menggumpal pada lokasi penyuntikan. Nah, berikut ini adalah bentuk sediaan dari rute intramuskular. Selanjutnya ada sukutan atau SC. Teknik injeksi sukutan dilakukan dengan cara menyuntikkan obat ke lapisan lemak di antara kulit dan juga otot. Suntikan sukutan ini mengurangi resiko yang berhubungan dengan suntikan intravaskular. Suntikan sukutan hanya boleh dilakukan untuk obat yang tidak iriatif terhadap jaringan. Absorpsi biasanya berjalan lebih lambat dan juga konstan sehingga efeknya bisa bertahan lebih lama. Kelebihan dari sukutan atau SC ini adalah diperlukannya latihan yang sederhana, absorpsi cepat obat larut dalam air, mencegah kerusakan sekitar saluran cerna. Kekurangan dari suntikan sukutan ini adalah pemberian sukutan yaitu rasa sakit dan kerusakan kulit, tidak dapat dipakai jika volume obat terlalu besar, biofabilitas bervariasi sesuai dengan lokasi, efeknya yang agak lambat terhadap tubuh. Selanjutnya ada intradermal. Intradermal adalah pemberian obat melalui suntikan ke dalam jaringan kulit yang dilakukan pada lengan bawah bagian dalam atau tempat yang dianggap perlu. Tujuannya adalah melaksanakan uji coba obat tertentu. Kelebihan dari intradermal ini adalah supaya darah sedikit sehingga absorpsi lebih lambat dan memperlancar proses pengobatan dan menghindari kesalahan dalam pemberian obat. Lalu kekurangan dari intradermal ini adalah tuntutan sterilisasi sangat ketat, memerlukan petugas terlatih yang berwenang untuk melakukan injeksi, adanya resiko toksisitas jaringan, dan akan terasa sakit saat penyuntikan. Lalu bentuk sediaan dari intradermal ini adalah vaksin. Yang kelima yaitu intraarteri. Intraarteri adalah injeksi obat yang akan dilakukan langsung pada pembuluh nadi. Penggunaan obat intraarteri untuk pengobatan adalah jarang dan terbatas. Pada umumnya untuk kemoterapi organ tertentu seperti kanker. Kelebihan dari intraarteri yaitu efek terapi yang ditimbulkan lebih cepat, praktis dalam pemakaian khusus untuk kemoterapi, menghemat biaya dan mengurangi efek samping. Kekurangannya yaitu membutuhkan tenaga ahli, khusus resiko terjadi sepsis dan infeksi pasien, IACT atau obat mahal. Yang keenam yaitu intraartikuler. Rute pemberian obat atau injeksi sendi yang merupakan salah satu bentuk terapi untuk membantu mengatasi nyeri sendi. Kelebihannya yaitu efektif dalam mengatasi osteoartritis, minim efek samping. Kekurangannya yaitu biaya yang besar, risiko kondrotiksio sulit melakukan injeksi. Baiklah, yang ketujuh yaitu intraperitoneal. Injeksi intraperitoneal atau injeksi IP adalah injeksi suatu zat ke dalam peritoneum. Ini lebih sering diterapkan pada hewan daripada manusia karena ada bahaya infeksi dan adesi yang terlalu besar. Kelebihannya itu dapat memberikan efektivitas yang lebih tinggi daripada injeksi parenteral lainnya karena obat dapat langsung dialirkan ke dalam rongga peritoneum. Kekurangannya itu kemungkinan terjadi infeksi dan kemungkinan terjadi komplikasi seperti hemoroid dan kondisi lainnya. Yang kedelapan yaitu ada inhalasi. Inhalasi merupakan proses pengobatan berupa uap yang diberikan kepada pasien melalui pernapasannya, yaitu dari hidung ke paru-paru. Kelebihan dari pengobatan ini yaitu obatnya bekerja secara langsung, berbentuk kecil dan minim efek samping. Kekurangannya yaitu tidak diketahui seberapa banyak uap yang masuk ke dalam paru-paru. Contoh dari pengobatan ini yaitu penyakit asma. Selanjutnya yang kesembilan yaitu topikal.
Pengobatan secara topikal itu biasanya diusap atau dioles ke area kulit, seperti area mata, lubang telinga, hidung, vagina, dan rektum. Bentuknya biasanya itu ada salep, lotion, tetes, atau air, dan bedak. Kelebihan dari topikal ini yaitu penggunaannya yang sangat mudah, penyimpanannya mudah, efek samping relatif minim. Kekurangannya pada kosmetik yaitu dia teksturnya lengket. Dan yang ke-10, pengobatan secara intranasal. Pengobatan secara intranasal merupakan pengobatan melalui nasal atau hidung, yaitu dengan cara menghirup atau menyemprot ke hidung. Kelebihan dari pengobatan ini yaitu bereaksi secara cepat tanpa melalui metabolisme tingkat pertama yaitu hati dan usus. Dan kekurangan dari pengobatan ini yaitu dapat berefek panjang karena itu akan langsung ke saraf otak. Selanjutnya yang ke-11 ada otik. Otik adalah pemberian obat melalui telinga atau otic root. Biasanya dilakukan untuk menangani infeksi atau radang pada saluran telinga. Obat ini berbentuk obat tetes telinga yang mengandung larutan atau suspensi khusus. Adapun kelebihannya itu efek terlokalisasi, yaitu efek obat hanya terjadi pada bagian tertentu tubuh, seperti dalam telinga, dan efektivitas tinggi, terutama untuk obat yang memerlukan penyerapan yang tepat dan teratur. Nah, adapun kekurangannya itu rasa ketidaknyamanan serta efektivitas obat menurun ketika tidak mengikuti jadwal pemberian obat. Selanjutnya ada intravaginal. Intravaginal adalah pemberian obat yang melalui vagina yang bertujuan untuk mendapatkan efek terapi obat dan mengobati saluran vagina atau serviks. Nah, kelebihannya itu penyembuhannya lebih cepat, mengobati infeksi vagina, dan mengurangi peradangan. Nah, kekurangannya itu nyeri dan risiko terjadinya komplikasi terhadap terapi obat. Yang ke-13 ada uretra. Uretra merupakan jenis obat suppositoria yang jarang digunakan. Umumnya, obat suppositoria uretra diberikan kepada pria yang mengalami disfungsi ereksi. Nah, kelebihannya dapat digunakan oleh pasien yang tidak mengkonsumsi obat secara oral, misal anak kecil atau lansia yang tidak dapat mempernelan obat. Nah, kekurangannya, jika pemakaiannya tidak tepat, obat dapat keluar lagi, terjadinya iritasi, dan obat tidak terserap maksimal. Intratekal. Intratekal adalah rute pemberian obat melalui injeksi ke kanal tulang belakang atau ke ruang subarachnoid sehingga mencapai cairan cerebrospinal atau CSF. Rute pemberian intratekal ini berguna dalam anestesi spinal, kemoterapi, atau aplikasi manajemen nyeri. Rute ini juga yang berperan dalam melawan infeksi tertentu, yaitu pada saat terjadinya bedah saraf. Kelebihan dari rute pemberian intratekal ini yaitu dapat memperlancar proses pengobatan, menghindari kesalahan dalam pemberian obat, dan meningkatkan efektivitas pemberian obat. Untuk kekurangannya yaitu memiliki risiko tinggi dari komplikasi seperti infeksi, hemorogia, dan reaksi alergi. Selanjutnya epidural. Epidural yaitu rute pemberian obat di mana obat disuntikkan ke dalam ruang epidural di sekitar sumsum tulang belakang. Metode epidural ini bertujuan untuk meredakan nyeri atau memberikan efek mati rasa total di satu bagian tubuh. Ini bisa mencakup area kaki atau perut, dan umumnya ini rute pemberian epidural ini digunakan pada saat proses melahirkan. Kelebihan dari rute pemberian epidural ini yaitu tetap terjaga dan waspada saat melahirkan. Salah satunya itu membantu meringankan sebagian besar rasa sakit di tubuh bagian bawah perut tanpa terlalu memperlambat proses persalinan. Untuk kekurangannya yaitu menyebabkan demam sakit kepala yang parah, ketidaknyamanan sementara untuk berjalan, dan kesulitan dalam membuang air kecil untuk sementara. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi rute pemberian obat. Yang pertama yaitu ada sifat obat. Sifat obat ini meliputi jenis obat, apakah dia oral, injeksi, atau topikal. Terus yang kedua ada efek lokal atau sistemik.
Beberapa rute pemberian obat memiliki risiko efek samping yang berbeda. Ini juga mempengaruhi keputusan dalam memilih rute yang paling aman dan efektif. Terus yang ketiga, ada omset dan kerja obat yang diinginkan. Hal ini bisa dilihat dari kecepatan absorpsi atau kecepatan penyerapannya dalam memberikan efek terapi yang diinginkan. Terus juga dari faktor kestabilan obatnya, misalnya yaitu lebih memilih sediaan tablet yang lebih stabil daripada sirup. Lalu mempertimbangkan kenyamanan pasien dalam memilih rute pemberian obat yang diinginkan juga harus diperhatikan. Misalnya, pasien lebih memilih rute oral daripada injeksi, jadi seorang farmasis juga harus mempertimbangkan preferensi pasiennya. Tetapi walaupun begitu, kita juga harus memikirkan tujuan terapi yang dicapai. Apakah digunakan untuk pengobatan akut, pencegahan, atau pengobatan jangka panjang? Karena tujuan dari terapi ini juga mempengaruhi pemilihan rute yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu karakteristik atau kondisi pasien. Kondisi kesehatan pasien seperti gangguan pencernaan atau masalah pernapasan juga sangat mempengaruhi pemilihan dalam rute pemberian obat. Baik, sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.